Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lining T. Muhammad dari kelas akuntansi B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Poin yang pertama yaitu hakikat warga negara global. Pada saat ini, warga negara dihadapkan kepada perkembangan zaman yang berjalan sangat cepat, terlebih dalam era globalisasi yang dampaknya menyentuh berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik lokal, nasional, regional, dan internasional. Warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konteks globalisasi memegang peranan penting terutama berkaitan dengan upaya memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan aktualisasi semua kompetensi warga negara. Diperlukan kompetensi warga negara guna mengantisipasi berbagai masalah global atau isu-isu kewarganegaraan global yang kerap kali muncul dalam eskalasi yang tinggi. Ketergantungan global yang kian intens mau tidak mau melibatkan hubungan antar bangsa di seluruh dunia dan tentunya menghendaki partisipasi aktif dari warga negara di seluruh dunia untuk mencari alternatif solusi dari masalah-masalah kewarganegaraan global yang dihadapi bersama. Globalisasi dimaknai dengan banyak sudut pandang, antara lain: pertama, globalisasi ekonomi yang berdampak pada adanya perkembangan berbagai kondisi pasar-pasar ekonomi global, perdagangan bebas dan pertukaran barang dan jasa, serta pertumbuhan yang cepat korporat-korporat transnasional. Kedua, globalisasi politik yang memiliki peran pada globalisasi dunia sehingga terjadi dominasi peran organisasi internasional dalam mengatur negara di bawah kendali PBB dan Uni Eropa yang mengakibatkan munculnya politik global. Ketiga, globalisasi kultural yang merupakan perkembangan kondisi sosial masyarakat pada ranah teknologi dan informasi secara global, dengan model globalisasi yang menjadi konsep pemahaman tentang warga negara global. Warga negara global menurut Korten dalam Murian dan Saifullah 2008-164 adalah warga negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Warga negara global merupakan tingkatan lebih lanjut dari warga negara komunal dan warga negara bangsa nasional yang menitik beratkan pada peran warga negara global, mencakup sikap, komitmen, dan tanggung jawabnya yang melintas batas-batas budaya setempat baik lokal maupun nasional kepada budaya masyarakat global. Pengembangan warga negara global menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar warga negara dunia yang dijalankan melalui peran dan pelaksanaan akan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga dunia. Dalam kaitan ini, John Cogan atau Budimansyah dan Suryadi 2008-39 merekomendasikan konsep kewarganegaraan multidimensional atau multidimensional citizenship untuk memberikan teori dasar dalam membangun pendidikan kewarganegaraan pada abad 21 ini. Kewarganegaraan multidimensi itu meliputi yang pertama, dimensi pribadi meliputi pengembangan kapasitas dan komitmen kepada etika kewarganegaraan yang bercirikan kebiasaan berpikir, hati dan tindakan yang mencerminkan tanggung jawab secara sosial. Yang kedua, dimensi sosial berkenaan dengan aktivitas sosial yang mencakup masyarakat yang hidup dan bekerja sama dalam keadaan dan konteks yang beragam.
warga negara harus melibatkan diri seperti dalam kegiatan diskusi dan perdebatan publik, memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan kekerasan, menghargai gagasan atau pikiran yang berbeda. Yang ketiga, dimensi spasial. Warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota sejumlah masyarakat yang berlapis, yakni lokal, nasional, regional, dan multinasional. Yang keempat, dimensi temporal, yakni setiap tindakan warga negara senantiasa berorientasi ke masa depan atau future oriented, sehingga setiap tindakan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap kewarganegaraan pada masa yang akan datang. Dimensi-dimensi kewarganegaraan multidimensional yang dikemukakan Chogan tersebut sangat relevan dengan kecenderungan global yang timbul dalam abad 21 yang penuh dengan perubahan besar dan mendasar menyangkut eksistensi bangsa negara, peran warga negara, serta kompleksitas masalah yang timbul di dalamnya. Hal tersebut menegaskan pentingnya peran pendidikan kewarganegaraan untuk membelajarkan peserta didik dengan berorientasi kepada masalah-masalah yang terjadi tidak saja dalam lingkup nasional dan regional, melainkan dalam lingkup internasional atau global. Berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, John Chogan, Budimansyah, dan Suryadi 2008-40 mengemukakan adanya kecenderungan global yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kecenderungan tersebut adalah yang pertama, kesenjangan ekonomi di antara negara dan antara orang di dalam negara secara signifikan akan semakin lebar. Kedua, secara dramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu. Yang ketiga, ketidakmerataan antara yang punya akses kepada teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat. Yang keempat, konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang akan meningkatkan kerusakan lingkungan. Yang kelima, penggundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan, udara, tanah, dan air. Dan yang terakhir, dalam negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan peningkatan yang dramatis dalam presentasi penduduk, khususnya anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Nomor 2, penguatan nilai moral melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks globalisasi. Ada beberapa nilai dasar yang dapat dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan, mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat dijadikan pijakan dalam pergaulan internasional. Selain itu, nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam hubungan antar negara secara jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai hubungan antar negara di dalamnya memuat nilai kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Kompetensi global diartikan sebagai kemampuan memiliki pikiran yang terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif. Peserta didik dapat berlatih dengan menggunakan pendekatan berpikir kritis untuk memecahkan masalah-masalah penting tentang isu-isu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Misalnya,
melalui bantuan teknologi internet akan sangat mudah dan cepat menjadi isu utama di negara lain. Poin ketiga, peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan seorang warga negara yang baik, yakni individu yang paham dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara baik pula dalam masyarakatnya. Khalid Jernih 2008-103, warga negara yang baik adalah warga negara yang menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan literasi warga negara dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan bentuk belajar sambil berbuat atau learning by doing. Belajar memecahkan masalah sosial atau social problem solving learning, belajar melalui pelibatan sosial atau socio-participatory learning, dan belajar melalui interaksi sosial kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global. Pengetahuan dan pemahaman yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi keadilan sosial dan persamaan, keberagaman, globalisasi, dan saling ketergantungan, pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan konflik. Materi-materi tersebut disusun untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik yang dijabarkan lebih rinci lagi dalam submateri yang disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik. Pendidikan kewarganegaraan menjadi poros utama dalam menyiapkan warga negara global di era globalisasi. Generasi muda akan menghadapi tatanan dunia baru. Untuk dapat membangun wawasan global, warga negara muda harus dibekali dengan sikap dan kemauan melakukan interaksi dengan sesama manusia yang mendasarkan pada prinsip-prinsip menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia berdasarkan prinsip moral antara lain simpati dan respek. Simpati merupakan nilai dan sikap yang dimiliki seseorang untuk selalu memberikan perhatian kepada orang lain, terutama jika dalam keadaan yang tidak lebih baik dari diri kita. Sedangkan respek dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menjaga diri sendiri dari perbuatan yang dapat merugikan atau mengganggu hak-hak yang dimiliki orang lain. Artinya, pengembangan pendidikan kewarganegaraan selain menekankan pada aspek pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap, juga harus menumbuhkan respek dan empati yang bersifat global, melewati batas-batas bangsa dan negara. Chogan dan Derricott dalam bukunya Citizenship for the 21 State Country, An International Perspective on Education mengatakan bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara di abad 21 ini ada 4, yaitu meliputi yang pertama, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Yang kedua, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Yang kelima, kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. 6.
kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan. 7. Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dan sebagainya. Yang ketujuh, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional. Keberagaman yang dimiliki negara Indonesia dapat ditinjau dari dua ciri uniknya. Pertama, secara horizontal. Ini lazimnya ditandai dengan kenyataan bahwa adanya kesatuan sosial didasarkan pada perbedaan adat, agama, suku, dan perbedaan kedaerahan. Yang kedua, secara vertikal. Biasanya ditandai dengan adanya perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang mencolok. Kondisi di atas tergambar dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun Indonesia adalah berbineka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Pada abad 21, keragaman kultur di Indonesia mendapatkan ujian yang serius, yang ditandai berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Ambon, Poso, dan Sambas. Konflik sosial yang berbau SARA ini tidak dianggap remeh karena kemungkinan akan menyulut konflik di daerah lain, ditambah dengan masuknya budaya lain yang tidak terbendung tentu akan menjadikan pluralisme sebagai tantangan bukan keindahan. Persoalan tersebut menggambarkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Untuk itu, perlu adanya strategi fundamental dalam dunia pendidikan. Strategi dalam konteks ini adalah melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad 21 yang biasa disebut kewarganegaraan multidimensi yang memiliki karakteristik multikultural. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk peneguhan masyarakat multikultural di Indonesia. Karakteristik warga negara global inilah yang harus dikembangkan dan ditingkatkan pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sehingga akan mampu menyiapkan calon warga negara global yang dapat berpartisipasi secara global dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, konflik, dan isu-isu global secara bersama sebagai salah satu kewajiban warga negara global. Kewarganegaraan global atau kewarganegaraan dunia dalam makna luas mengacu pada seseorang yang mengutamakan identitas masyarakat global di atas identitasnya sebagai warga negara. Menurut konsep ini, identitas seseorang sudah melintasi batas geografi atau politik, dan manusia di planet bumi saling bergantung dengan satu sama lain. Umat manusia merupakan satu kesatuan. Istilah ini digunakan di bidang pendidikan dan filsafat politik dan dikenal di gerakan-gerakan sosial seperti gerakan warga dunia dan mundialisasi. Itulah presentasi saya mengenai materi peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.